Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan cryptocurrency. Apa sih itu cryptocurrency? Let's go! Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya, Pesal. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya ada sedikit kata-kata penyemangat buat kalian hari ini. Hidup dapat diibaratkan seperti secangkir kopi di mana rasa manis dan pahit akan bertemu di dalam sebuah kehangatan. Cryptocurrency atau biasa disebut juga dengan mata uang kripto pada dasarnya hanyalah jenis lain dari mata uang. Hanya saja pada saat ini cryptocurrency lebih dianggap sebagai aset digital dibanding sebagai alat tukar atau kurs. Mata uang dolar dengan simbol US misalnya ini adalah bagian dari fiat currency. Dolar diterbitkan oleh bank sentral di masing-masing negara dengan nilai tukar yang berbeda juga. Semisal US dollar atau USD 1 dolarnya saat ini kalau dirupiahkan berkisaran di harga Rp14.000. Berbeda dengan Singapura dolar atau SGD yang nilai tukarnya berbeda di kisaran Rp10.000. Perbandingan kurs ini akan terus berubah secara fluktuatif menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada dari waktu ke waktu. Nah, kalau USD, SGD, Pound Sterling, Rupiah, Yuan, Euro, dan lainnya dikenal sebagai uang fiat atau fiat currency. Maka Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan lainnya disebut sebagai uang kripto atau cryptocurrency. Adapun perbedaan antara uang kripto dan uang fiat sebagai berikut. Yang pertama, untuk uang kripto tidak ada di bawah kendali pemerintah, sedangkan uang fiat harga pasar bisa berubah karena pengaruh pemerintah. Kemudian yang kedua, mata uang kripto dioperasikan dan dikelola menggunakan penyimpanan distribusi melalui metode P2P. Sedangkan mata uang fiat dikeluarkan dan dikelola oleh bank dan pemerintah pusat. Adapun definisi uang kripto ialah mata uang digital virtual dienkripsi dan diedarkan menggunakan teknologi blockchain. Sedangkan untuk uang fiat ialah koin dan uang kertas yang didistribusikan dan digunakan sebagai alat tukar sesuai dengan hukum negara penerbit. Adapun cryptocurrency memiliki 3 jenis yakni sebagai berikut. 1. Currency token. Segala cryptocurrency yang bertujuan untuk menjadi alternatif pembayaran baik jasa maupun barang, contohnya Bitcoin yang memang tujuan aslinya adalah untuk ini. 2. Utility token. Fungsinya di luar dari pembayaran, semisal sebuah platform yang membuat utility token yang apabila digunakan akan mendapatkan bonus atau diskon di platform yang dibuat. Contohnya adalah Binance Coin BNB yang apabila kita memiliki BNB di platform Binance akan mendapatkan diskon visa trading. 3. Investment atau aset token. Investment atau aset token adalah token yang mencoba menawarkan return saat kita menyimpan token tersebut. Hal ini dianggap paling menyalahi aturan yang ada saat ini karena sudah mirip seperti saham perusahaan yang bisa memberikan dividen. Bedanya token-token ini tetap saja tidak memberikan yield atau jaminan apapun. Belum ada bukti-bukti token-token berhasil di market dikarenakan fluktuatif pasar yang membuat harganya juga terdepresiasi. Adapun karakteristik dan kegunaannya yaitu sebagai berikut. 1. Digital. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Cryptocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. 2. Peer-to-peer. Cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online. 3. Global. Cryptocurrency sama di setiap negara, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs. 4. Terenkripsi. Setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa. 5. Terdesentralisasi. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi seperti bank, namun di dunia cryptocurrency tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. 6. Truthless.
Dalam menggunakan cryptocurrency, kamu tidak perlu percaya kepada siapapun dalam sistem. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain menggunakannya sebagai alat transaksi, banyak pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya nilai cryptocurrency. Semakin banyak orang yang percaya pada cryptocurrency, maka nilainya akan semakin tinggi. Adapun fungsi cryptocurrency sebagai berikut. 1. Membeli barang atau jasa. Saat ini ada banyak toko yang mulai memberlakukan cryptocurrency sebagai alat pembayarannya, termasuk 2 perusahaan ternama Overstock dan Newegg. Kalian juga bisa menggunakan cryptocurrency di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bar. Bahkan dikutip dari Cointelegraph, ada perguruan tinggi yang juga sudah memberlakukan cryptocurrency. Namun kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima Bitcoin. 2. Investasi. Fungsi cryptocurrency lainnya adalah investasi. Pada awalnya cryptocurrency populer, harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang mendadak kaya setelah investasi melalui cryptocurrency. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan cryptocurrency, maka harganya juga akan semakin naik. Namun belakangan kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan. Beberapa tahun silam, investasi dengan cryptocurrency juga termasuk dalam kategori high risk. 3. Mining. Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam cryptocurrency. Pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Teka-teki tersebut bisa dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, kalian akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi. Adapun untuk kelebihan cryptocurrency sebagai berikut. 1. Universal. Seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency, sementara itu tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Oleh karena itu, cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. 2. Cepat. Transaksi dengan cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transfer antar bank internasional umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 hari. Sementara itu perdagangan Bitcoin hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga 1 jam. 3. Transparansi. Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun tentunya kalian tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. 4. Kontrol pribadi. Setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing. Adapun untuk kekurangan cryptocurrency sebagai berikut. 1. Celah bagi kejahatan. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Oleh karena itu banyak orang memanfaatkan cryptocurrency untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak. 2. Sekali lupa password, semua uang bisa hilang karena cryptocurrency menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya. Maka kalian beresiko kehilangan semua uang di akun kalian tersebut jika lupa password. 3. Masih banyak yang menganggapnya ilegal. Banyak negara masih menganggap cryptocurrency ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negaranya. Intinya, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat kalian gunakan sebagai alat transaksi di dunia virtual. Meskipun tidak hadir dalam bentuk fisik, ia memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga sering diperjualbelikan oleh investor. Maka dari itu, ia bisa menjadi instrumen investasi yang tepat untuk kalian. Meskipun demikian, sebelum membeli jangan lupa untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan beserta kebutuhan kalian sendiri. Kurang lebih seperti itu apa itu cryptocurrency, dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi, jangan minder, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya.
Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen dan jangan sungkan-sungkan. Dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan maju lagi. And see you next time.